saya Cahyana Dinar dengan NIM A50125100028 ingin mewawancarai salah seorang penggiat pendidikan yang bernama Sukirman Asman Kamara SIP yang berusia 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, latar belakang pendidikan sarjana ilmu pemerintahan. Baik, langsung saja saya ingin bertanya kepada beliau. Menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Pendidikan itu ada pepatah mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Nah, bahasa itu menandakan memerintahkan kepada kita bahwa menimba ilmu, belajar dan segala macam itu kita belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Bahwa pendidikan itu sangat penting. Sangat penting sekali pendidikan itu untuk kita. Apalagi kehidupan sekarang ini, pendidikan itu sangat-sangat bermanfaat buat kita. Jadi saya ingin mengatakan bahwa menimba ilmu itu tidak ada batas usia. Dari ayunan sampai liang lahat itu kata pepatahnya. Jadi dari kita mulai bayi sampai kita tua sekalipun, yang namanya menimba ilmu, belajar itu tidak akan pernah berhenti. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formasi seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain? Apa motivasinya? Banyak. Kalau saya mau cerita semua, saya punya sertifikasi tentang non-formal itu. Pendidikan di jalur non-formal itu sangat banyak sekali. Justru saya banyak belajar dari non-formal itu. Pendidikan yang saya miliki, wawasan yang saya miliki itu justru lebih banyak dari pengalaman saya non-formal. Motivasinya adalah sederhana saja. Motivasinya adalah saya ingin banyak tahu, saya ingin banyak belajar. Sesuatu yang saya tidak tahu itu maka saya akan cari sampai tahu. Ketika saya tahu maka saya itu akan merasa ada kepuasan tersendiri. Kemudian itu akan saya sampaikan kepada orang-orang yang lain bahwa ilmu itu seperti ini modelnya. Ikut pelatihan ini outputnya yang kita dapat. Kita mendapat banyak pelajaran dari hal-hal yang non formal. Jadi itu juga sangat penting kalau bicara soal kemudian sertifikat dan apa semua itu sangat banyak saya ikuti. Makanya saya dengan banyak non formal itu saya banyak tahu lah tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat, bagaimana kehidupan berorganisasi, dan bagaimana kehidupan juga dalam hal pelajaran-pelajaran yang lain. Baik, selanjutnya bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Sangat banyak manfaat. Hari ini saya sebagai pekerja swasta, tapi dengan pendidikan yang non formal yang saya dapatkan. Begitu banyak organisasi-organisasi sosial, organisasi-organisasi besar yang memanggil saya untuk dengan ilmu yang saya miliki, dengan basic yang saya miliki, yang saya dapatkan dari non formal itu, memanggil saya untuk bekerja sama. Sangat banyak itu. Jadi tidak mesti kemudian karena bekerja di swasta kita tidak bekerja untuk masyarakat dengan otak dan pikiran kita bekerja untuk masyarakat. Nah, itu semua dapat dari yang non formal yang saya dapatkan. Sangat banyak manfaatnya. Selanjutnya, bagaimana sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sepanjang hayat kehidupan sehari-hari itu, kalau saya sebagai orang tua, ilmu yang saya dapatkan akan kembali saya tanamkan kepada anak dan cucu saya. Sampai pada saatnya nanti kita sudah tua, sudah tidak dapat mengamalkan ilmu-ilmu kita lagi, maka ilmu yang kita miliki itu akan turun ke anak cucu. Terutama saya pribadi, itu akan saya turunkan ilmu yang saya miliki, wawasan yang saya miliki ke anak cucu saya dan saudara-saudara saya yang ada di sekitar. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangan terbesarnya apalagi saat ini, justru banyak tantangan yang kita hadapi adalah ketika orang-orang yang mestinya kita berikan pendidikan dan kita berikan pelajaran,
tidak sama cara berpikirnya, tidak sama mindset berpikirnya dengan kita. Apalagi tantangan saat ini banyak sekali. Tantangan sosial, tantangan digital, tantangan informasi yang belum sepenuhnya benar atau yang biasa disebut dengan hoax. Nah, itu tantangannya. Jadi kita harus benar-benar memfilter ilmu itu, disaring sebaik mungkin untuk kemudian dapat kita terapkan di masyarakat, agar masyarakat itu paham bahwa sebenarnya tidak semua berita-berita itu benar atau salah. Kita harus cari dulu kebenarannya, kira-kira begitu. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasi tantangan tersebut, pembinaan pendidikan itu dari usia dini. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa pendidikan itu mulai kita tanamkan dari anak-anak itu semenjak dari ayunan sampai nanti ke liang lahat. Artinya adalah kita tanamkan pendidikan itu semenjak anak-anak kita dari masih bayi, kemudian dia berusia remaja. Setelah remaja dia menjadi seorang pemuda, dan kemudian dia dewasa. Itu ilmu akan tetap kita terus tanamkan, khususnya dari lingkungan terkecil dulu. Lingkungan terkecil dulu yaitu lingkungan keluarga, lingkungan rumah tangga. Itu mulai harus kita tanamkan pendidikan-pendidikan kepada anak kita. Apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan saya, pendidikan ini sangat penting. Pemerintah yang ada saat ini, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah pusat, benar-benar mendesain pendidikan ini agar tidak hanya sebatas pendidikan formal. Ada juga pendidikan yang lebih penting, yaitu non-formal, yang ekstrakurikuler, di luar dari formasi formal. Misalnya, selain mungkin jam-jam tertentu, seperti mahasiswa, selain dia harus menempuh ilmu, mempelajari ilmu yang memang formal ada di kampus, anak-anak mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini juga saya sarankan untuk dia dapat belajar terjun langsung ke lingkungan masyarakat, karena lingkungan masyarakat kita ini kan berbeda-beda pemahamannya, berbeda-beda pendidikannya. Jadi dengan cara seperti itu, dikolaborasi antara ilmu yang didapat, pelajaran yang didapatkan di luar dari kampus dengan ilmu yang ada di kampus. Apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Saya berpesan kepada mahasiswa, terutama yang Ade Cahyana yang ada sekarang, pendidikan yang dimiliki saat ini benar-benar itu menjadi motivasi untuk menjadi bukan hanya seorang yang pintar, tetapi menjadi orang yang cerdas, orang yang bijak. Dengan ilmu yang didapatkan di kampus, kemudian ilmu yang didapatkan di luar kampus, itu disatukan dan dikolaborasi, itu benar-benar dijadikan motivasi untuk membangun masa depan lebih baik. Kemudian yang kedua, belajar yang giat. Belajar jangan pernah berhenti. Belajar itu jangan pernah terbatas. Saat ini banyak media-media yang tempat kita untuk belajar, dan tentunya itu akan menambah wawasan dan ide gagasan kita. Satu kata kuncinya adalah belajar dengan giat, semangat, dan jangan pernah berputus asa. Baik, itulah pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya. Kesimpulan saya dari wawancara ini, pendidikan sepanjang hayat adalah proses belajar yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja sepanjang hidup tanpa batasan usia. Pendidikan ini bisa berlangsung di sekolah, rumah, atau lingkungan masyarakat, dan tidak hanya lewat pendidikan formal, tetapi juga lewat pengalaman sehari-hari. Dengan pendidikan sepanjang hayat, seseorang dapat terus meningkatkan kualitas hidup dan siap menghadapi tantangan masa depan.